Amit nggih, Pak? Kalau ganggu sok, Ada besok. Iya ya, yuk. Siapa sih? Apa mesti apa? Iya. Saya langsung. Enggak usah wis. Enggak usah ya, enak. Enggak usah wis. Matul suara nih. Atas laporan polisi kemarin tanggal berapa itu? Tanggal itu enggak boleh. Ini di nopo ini? Ini dua. Boleh ini. Ya, masa tusuk-tusuk betul. Sampean enggak sama. Hah? Coba. Kenapa, Bos? Nopo ini? Pasar rakyat. Kalau media online-nya tayang 29 Mei. Ya berarti 29. Iya, hari itu kok. Hari itu juga. Iya. Oh, setelah tayang langsung ya? Langsung. Oh, ya wis. Matul. Iya, tuh, Mas. Sabre. Jangan ambil. Apa yang dipertanyakan? Iya, sudah langsung aja. Karena ono mriki. Bapak iki ngene. Wis nanti. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang hari ini, kami selaku kuasa hukum mendapatkan kuasa dari seseorang yang bernama Imam Tahrir Fauzi, ya. Dia memberikan kuasa saya atas dasar dia dilaporkan oleh seseorang, ya, yang bernama Sumantri, ya kan? Jadi kuasa ini diberikan pada tanggal kepada saya 31 Mei 2024. Ya. Jadi Imam Tahrir Fauzi selaku klien kami ini adalah salah satu jurnalis ya dari Awas ya. Aliansi Wartawan Lintas Selatan. Jadi dia dilaporkan oleh seseorang yang berinisial S ya, atas dugaan tindak pidana mentransmisikan, memberitakan yang diduga merugikan kepada seseorang yang bernama S ya, atas kasus dugaan perselingkuhan yang terjadi di Desa Mayangan, Kecamatan Gumuk Mas. Oleh karenanya, atas dasar laporan tersebut, kami diangkat kuasa oleh saudara Tahrir ya, pihak yang salah satu dari pekerjaannya adalah jurnalis, sehingga kami menyatakan bahwa laporan tersebut terkesan mengada-ngada. Seharusnya seorang wartawan tidak bisa dilaporkan secara pidana karena berdasarkan Undang-Undang Pers ya, pasal 5 itu jelas sekali bahwa seseorang wartawan yang menjalankan tugas kejurnalisannya ya, kalau seandainya orang yang diberitakan itu merasa dirugikan, dia seharusnya mempunyai hak untuk melakukan hak jawab, hak koreksi atas pemberitaan tersebut, selanjutnya melakukan laporan ke Dewan Pers, gitu lah ya. Tetapi ini tidak, ini dilaporkan secara pidana. Padahal di dalam aturan perundang-undangan jelas sekali bahwa ketika seseorang dirugikan dengan pemberitaan dari wartawan itu, maka menganut asas lex specialis droget lex generalis. Jadi lex spesialisnya mana? Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu dulu yang dipakai. Ruang pidana tidak bisa masuk sebelum ada hak jawab, hak koreksi. Belum bisa dilaporkan pemidanaan. Dan di dalam Undang-Undang Pers itu diatur juga terkait dengan pemidanaan juga. Ketika seseorang yang dirugikan itu tadi
meminta hak jawab, ya, meminta hak jawab, lantas pihak wartawan tidak memberikan hak jawab, baru dia bisa melaporkan pidana. Jadi terkesan laporan ini mengada-ngada, dinyatakan hoax, padahal berdasarkan pengakuan dari Kasun Desa Mayangan, ini bukan hoax. Dan ini sudah ada sanksi dari pihak desa berupa apa? Gerasa 4 rit. Ini pengakuannya jelas sekali. Dan pada saat kejadian, setelah saya tanya kepada klien kami, pada saat kejadian, banyak pihak, banyak orang di sana yang menyaksikan atas tindakan perselingkuhan tersebut yang diduga dilakukan oleh S, seorang PNS, pendidik ya, di Desa Mayangan, Kecamatan Gunung Mas. Dan lagi satu, dan pada saat saya menerima kuasa, saya juga menerima kuasa dari keluarga korban anak, ya kan? Keluarga korban anak bernama Mahmudi. Kami mendapatkan kuasa dari walinya selaku saudaranya saudara Dian. Setelah saya tanya, apa perkara yang membuat dia menguasakan kepada saya selaku advokat? Jadi Dian ini, Mahmudi ini, ya, anak umur 16 tahun, yang diintimidasi dan dipaksa untuk mengakui sesuatu hal yang telah terjadi. Padahal patut diduga peristiwa itu terjadi, gitu loh ya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada di lapangan, fakta di lapangan betul-betul ada saksi dari desa, pemerintah desa menyatakan terjadi memang perselingkuhan itu, gitu loh ya. Malah salah satu dari oknum, malah salah satu dari pelaku mengakui dan meminta maaf, sehingga adanya sanksi gerasa itu tadi, 4 sak itu tadi, 4 rit itu, 4 rit. Sehingga kami selaku kuasa dari Mahmudi yang memberikan kuasa ala Dian ini salah satu saudara Mahmudi, akan melaporkan perbuatan persekusi ini, ya, perampasan hak asasi anak, ya, ini dilindungi oleh anak. Oleh karenanya kami akan melaporkan tindak pidana ini di Polres Jember, di unit PPA mungkin, untuk apa? Sebagai bentuk untuk memulihkan harga diri daripada anak ini. Untuk memulihkan mentalitasnya, psikis yang pada saat itu diintimidasi. Dan disuruh menyebarkan video yang mana dia membaca pada saat itu tentang paksaan untuk mengakui sesuatu hal yang sudah terjadi. Itu. Oleh karenanya, dari kami sekian, dari kuasa hukum, pertama dari kuasa hukum dari Imam Tahrir Fauzi selaku jurnalis, dan kami selaku kuasa hukum dari anak di bawah umur atas nama Mahmudi, yang diberikan kuasa oleh saudara Dian keluarganya sebagai wali. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Pak, apa namanya, pelaporan terkait ke penulis berita. Itu kan dikatakan di situ laporannya adalah penyebaran berita bohong alias hoax gitu ya, sama pencemaran nama baik. Nah, kira-kira apa yang menguatkan oleh dari pihak penulis berita atau dari pihak redaksi yang menguatkan bahwasanya itu tidak termasuk hoax, tidak termasuk berita bohong, dan tidak termasuk mencemarkan nama baik? Apa kira-kira? Begini ya, jadi kita itu seharusnya tahu aturan tentang bagaimana cara melaporkan orang, ya kan? Saudara klien kami ini adalah seorang jurnalis, itu fakta, ya kan? Seorang wartawan, dan dalam mengambil berita, dia sudah datang ke sekolahan dari inisial S tersebut, pelaku itu tadi, ya kan? Sudah mengkonfirmasi kepada kepala sekolah dan lain sebagainya, sudah mengkonfirmasi ke desa tentang adanya sanksi terkait dengan 4 rit gagal itu sebetulnya sudah cukup bagi kami
menyatakan bahwa diduga telah terjadi perselingkuhan. Diduga ya, telah terjadi perselingkuhan. Lah, atas dasar itu mereka melaporkan seorang jurnalis ini, klien kami ini ke Polres Jember atas dugaan penyebaran berita hoax. Kasun sendiri kan sudah bilang, ini bukan hoax, ini betul-betul terjadi karena Kasun itu secepatnya mendatangi rumah pelaku, kedua belah pihak, baik laki maupun perempuan, itu loh. Jadi kalau dinyatakan ini berita hoax dan melaporkan jurnalis ini ke pidana, ini salah kaprah, ya kan? Yang mendampingi salah kaprah sebagai pelaku yang memberikan kuasa kepada seorang kuasa juga salah kaprah. Ada aturannya untuk melaporkan seorang wartawan. Jadi wartawan sudah jelas di dalam UU Pers, ini masuk lex spesialis. Sedangkan undang-undang pidana itu lex generalis umum. Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Itu loh. Bagaimana mungkin seorang yang berprofesi jurnalis dilaporkan secara pidana? Menurut saya salah kaprah. Mungkin tidak baca aturan itu kan? Itu. Baik, jadi artinya memang itu sudah terkonfirmasi dengan terduga pelaku ini memberikan gerasa itu, Pak ya? Memberikan gerasa, dan gerasanya sudah dilar itu di lapangan itu. Itu kan sudah termasuk bentuk pengakuan berarti? Ya, awalnya 5 rit, ditawar 4 rit, desa menyetujui 4 rit. Kalau dinyatakan hoax, ya, mengapa desa saja yang tidak dilaporkan pemerasan? Kan begitu kan? Wong dia sudah menawar, berarti dugaan adanya tindakan perselingkuhan itu dinyatakan benar. Ada tawar-menawar masalah sanksi itu, rate itu. 5 rate menjadi 4 rate, dan itu dikabulkan 4 rate itu. Oke. Kok melaporkan hoax gitu? Kalau tentang ini, Pak, ketika ada penangkapan, karena di video kan tidak begitu detail, begitu ya, videonya pendek-pendek dan terpotong-potong. Nah, ada nggak warga yang mengatakan atau waktu itu yang menggerebek waktu itu, kalau umpamanya terduga pelaku ini yang digerebek itu membantah atau tidak? Ada bantahan atau tidak? Lah, kami melihat di media ada bantahan memang. Jadi atas dasar dia melaporkan klien kami seorang jurnalis ini atas dasar berita hoax. Katanya tidak ada itu perselingkuhan itu, gitu loh. Loh, kalau sekarang tidak ada perselingkuhan, kenapa itu 4 rate itu disetujui? Berarti kan 4 rate-nya itu juga. Sebentar, maksud saya begini, Pak. Waktu kejadian, waktu digerebek itu, apakah pihak dari orang yang terduga sedang melakukan perselingkuhan itu ada sempat membantah nggak pada saat itu, pada saat penggerebekan itu? Karena kalau di video tidak ada terlihat terduga pelaku ini itu membantah kalau dia tidak melakukan itu. Gitu. Nah, kita kan mungkin perlu kesaksian dari beberapa orang yang ikut menggerebek waktu itu. Ada nggak nih kalau umpamanya si terduga pelaku perselingkuhan ini membantah waktu itu? Karena yang terlihat di video tidak ada pembantahan sepertinya. Kami sementara ini tidak tahu masalah bantah-membantah terjadi perselingkuhan itu. Apakah pelaku membantah atau pelaku satunya juga membantah, kami tidak tahu. Sejauh ini yang kami tahu dari sumber klien kami selaku jurnalis yang dilaporkan secara pidana atas dasar pemberitaan hoax perselingkuhan. Tapi kami membaca di media bahwa dia melaporkan atas dasar berita hoax. Itu loh ya. Oke, yang lain? Ini kan ASN, Pak. Kira-kira ada pelaporan ke pihak Dinas Pendidikan juga kah? Kami begini, jadi kami akan melakukan perlawanan atas kesewenang-wenangan, ya kan? Atas laporan yang dibuat-buat, itu kan? Jadi seseorang yang dilaporkan secara pidana di Polres atau dimanapun berada, itu sebetulnya hak asasinya sudah dirampas itu, ya kan? Lah, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perlawanan atas peristiwa hukum ini dengan apa? Satu, dengan kita akan mengkonfirmasi ke BKD Jember, ya, yang menangani tentang ASN yang terindikasi nakal itu, ya, biar ini
Biar ini fenomena hukum yang ada di Mayangan ini terbuka gitu loh ya, terbuka. Apakah betul terjadi atau tidak terjadi begitu. Baik, terkait saksi anak, Pak. Kan ada rumor yang beredar itu dipaksa untuk membaca sebuah pernyataan yang disebutkan di situ, yang di balai desa itu yang saya ketahui pada hari Kamis itu mengatakan kalau dia tidak menulis sendiri, dia tidak membuat pernyataan itu, dan dia mengaku ditekan untuk membaca itu dan divideokan, dan bukan dia sendiri yang memvideokan, dan dia juga menurut informasi juga ditekan untuk menyebarkan video yang klarifikasi itu. Gimana itu, Pak? Nah gini, sebelum kami sebagai kuasa menerima kuasa dari korban ini, saya tanya dulu, yang nulis itu siapa? Yang nulis pihak sana, pihak daripada keluarganya Sumantri, ya kan? Di situ juga ada menantunya yang berprofesi juga sebagai TNI. Di situ ada kuasa hukumnya juga seorang pengacara yang hadir di rumahnya korban ini, klien saya, ya kan? Dia hanya dipaksa suruh membaca, tetapi bukan dia yang menulis. Ini apa namanya? Persekusi, perampasan hak asasi anak. Atas dasar tersebut psikologisnya juga terganggu. Saya bilang dia tak ketakutan, ditangkap oleh polisi atas dasar itu tadi. Dan dia setelah membaca disuruh menyebarkan ke halayak ramai. Ada 2 paksaan, ada 2 intimidasi yang itu harus kita tindak lanjuti di Polres Jember. Kita akan melaporkan dugaan itu. Cukup? Mungkin? Sudah. Cukup? Mungkin terakhir pesan-pesan mungkin, Pak? Ya, pesan-pesan dari kami selaku kuasa dari kedua klien ini yang saat ini menghalangi proses hukum di Polres Jember atas laporan diduga inisial S yang sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya seorang pengacara. Kami ingin persoalan ini cepat terbuka dengan lebar. Kalau memang terbukti adanya peristiwa perselingkuhan itu, biar masyarakat tahu. Kalau ini memang hoax, coba dari mereka membuktikan hoaxnya itu di mana, begitu kan? Kalau hanya sekedar laporan tanpa adanya bukti fakta yang ada di lapangan, jangan-jangan mereka yang beri perilaku hoax. Ini ada hoax di dalam hoax, kita akan buktikan. Kita yang hoax, apa mereka yang hoax. Gitu aja dari kami selaku kuasa. Baik, mungkin Pak Tahir. Mungkin Pak Min bisa dijadi. Cukup, oke. Yang lain? Ya. Mungkin Pak Ketua. Mungkin dari Ketua Awas ini seperti apa tanggapannya di wilayah Anda di sini sebagai Ketua Aliansi Wartawan Selatan? Ada salah satu wartawan yang mengalami saat ini sedang dilaporkan ke Polres Jember. Seperti apa tanggapannya mungkin Pak Ketua? Ya, tanggapan dari kami selaku Ketua dari Aliansi Wartawan Selatan, bahwasanya anggota kami yang sudah dilaporkan oleh oknum guru tersebut dan juga ada keluarganya di Polres Jember pada beberapa hari yang lalu, kami akan tetap mengawal karena bagi kami ini adalah tanggung jawab kami bersama sebagai organisasi Awas Aliansi Wartawan Selatan. Itu. Harapan dari kami semoga dengan adanya permasalahan ini adalah terakhir kali dan juga tidak akan terulang kembali. Dan juga dari anggota kami Aliansi Wartawan Selatan agar tetap menulis sesuai dengan kode etik jurnalis. Dan kami juga tetap akan mengawal anggota kami. Nanti pada hari Senin kita akan ke Jember untuk mengawal lah dari Jember atas pelaporan itu.
Oke, begitu barusan pemirsa telah dilaksanakan press conference dari Aliansi Wartawan Selatan Jember, di mana saat ini di daerah Desa Mayangan, Kecamatan Gumumas, telah terjadi pengaman jurnalis ya, yang dilaporkan atau juga tidak pidana hoax. Yang kedua, kami akan mengawal klien kami yang anak di bawah umur ini yang telah anaknya, ya kan, asasinya yang telah dipaksa begitu rupa, ya, yang telah dipaksa untuk mengakui sesuatu hal perbuatan yang menurut kami, menurut saksi-saksi yang ada di lapangan itu betul-betul terjadi, diduga terjadi perselingkuhan. Oleh karena itu kami akan melakukan pelaporan di Polres Jember. Lain-lain Pak yang disampaikan Pak. Bagaimana menurut pandangan Anda terkait kasus ini yang dilaporkan, Pak? Ya, kami melaporkan atas tindakan kesewenang-wenangan dari pemaksaan yang dilakukan kepada anak di bawah umur ini terhadap mereka. Gitu. Terus kami juga akan melakukan pendampingan hukum atas laporan kepada terlapor selaku klien kami. Menurut pandangan Anda bagaimana, Pak, perjalanan kasus ini, Pak? Perjalanan kasus ini kan berawal pada malam hari ini, kalau saya ikuti dari media itu kan, jadi terjadi satu penggerbekan. Penggerbekan itu oleh masyarakat banyak. Di dalam video itu juga sudah jelas itu bahwa ada penggerbekan. Diduga ada perselingkuhan di wilayah tersebut yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial S itu tadi dengan tetangganya, itu loh. Nah, atas dasar itu mereka itu mengatakan hoax. Padahal dia itu sudah memberikan sanksi itu berupa Gragal 4 rate itu, grasa itu. Kok dia masih menyatakan hoax dan dia melaporkan klien kami jurnalis ini, kan begitu kan? Ini mustahil bagi kami, ini membuat-buat ini. Artinya kejadian itu benar ya? Kalau menurut saya tidak mempunyai hak untuk menyatakan itu benar dan tidak. Makanya proses hukum ini sebagai bentuk untuk memfaktakan kedudukan daripada posisi hukum ini benar atau tidak, terjadi perselingkuhan atau tidak. Ini yang kita buktikan. Gitu. Untuk hari Senin ini agenda atau Polres sendiri itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita melaporkan terkait dengan peristiwa hukum yang dialami oleh anak selaku klien kami itu yang dipaksa untuk mengakui sesuatu hal yang itu diduga terjadi penggerbekan terkait dengan adanya perselingkuhan itu. Ada berapa poin nanti yang akan menjadi fokus pelaporan? Satu poin aja. Dua poin ya. Satu, terkait dengan pemaksaan kepada anak untuk mengakui perbuatan yang menurut kami itu telah terjadi dan anak tersebut sudah mengakui dengan psikis yang tergoncang. Yang kedua, dipaksa untuk menyebarkan videonya sendiri pada saat dia membaca dan mengakui itu. Sehingga ada dua poin. Poin, dia harus mentransmisikan, itu yang kita laporkan dipaksa. Tapi pada dasarnya laporan kita satu, pemaksaan, persekusi terhadap anak. Gitu. Ya. Adakah warga yang waktu itu ikut ke balai desa? Jangan yang korban, jangan yang membuat pernyataan itu. Mana? Coba. Mana? Yang ikut ke balai desa waktu itu. Yang ikut ke balai desa ya, Pak. Seru cerita waktu itu di balai. Apa ya? Waktu di balai desa. Enggak ikut. Waktu penggerbekan loh Kak. Waktu penggerbekan di malam itu bagaimana kronologi? Waktu penggerbekan saya ditelepon. Nah, sama warga. Saya datang ke sana. Ternyata banyak orang-orang di sana ya. Saya juga mengamankan Pak Sumantri biar tidak diamuk massa. Sebentar, Bapak ini siapa nama lengkapnya? Pak Senito. Di warga mana? Warga sana juga, Dusun Meneng. Sekitar TKP itu? Iya, bukan sekitar. Agak jauh dikit.
apa punya apa namanya sebagai perangkat desa kan? Enggak. RW. Enggak. Oh, cuma diminta oleh masyarakat. Iya. Untuk membantu mengamankan. Untuk mengamankan. Saat kejadian berarti Bapak ada di situ. Waktu kejadian penggerbekan tidak ada saya, cuma sudah ada di rumahnya Pak Sumantri. Oke, waktu itu Pak Sumantri sempat mengatakan, sempat membantah bahwasanya enggak, ini tidak benar, sempat ada ucapan seperti itu. Katanya Pak Sumantri, saya tanya, saya tidak berbuat apa-apa, saya belum begini. Katanya. Iya, katanya Pak Sumantri. Sumpah, saya berani sumpah Pak Seneto. Saya enggak gini katanya. Jam berapa waktu itu, Pak? Waktu itu sekitar jam 11, saya yang nyampe ke sana. Malam. Kira-kira yang dari jarak Anda datang ke tempat itu berapa menit kira-kira? Ya agak lama, agak lama. Berarti kejadian ada sekitar 1 jam? Ya ada kalau 1 jaman mungkin. Ya, belum gitu. Hah? Belum begini kan. Iya, bilang gitu. Sempat kumpul berarti dengan yang perempuan itu. Gimana? Dalam satu rumah ada laki-laki perempuan, ada perempuan. Nggak ada. Saya nyampe ke sana nggak ada perempuannya. Enggak, dari pengakuan itu kan belum. Berarti kan? benar berarti Pak ya, benar bahwasanya Pak Sumantri ini bersama dengan ibu itu berarti ya. Tapi sebelum sempat melakukan. Kalau saya nggak tahu kalau memang ada perempuannya. Kalau waktu saya nyampe ke sana sudah nggak ada perempuannya. Tuh, cuma Pak Sumantri itu duduk di depan rumahnya di kursi sama didamping anaknya sama istrinya. Banyak orang lah berarti. Iya banyak orang. Tapi ada pengakuan sempat berkumpul dalam satu kamar. Oh enggak. Bukan di kamar, di luar, di Belakangnya garasi mobil. di belakang. Malam. Kira-kira di atas jam 9? Jam 11. Saya nyampe ke sana jam 11. Artinya ada orang bukan suami istri yang laki-laki punya suami, yang perempuan punya istri, ini bersama orang berduaan, begitu kan Pak ya? Malam-malam. Menurut info Masyarakat bilang gitu. Kalau saya nggak lihat sendiri. Bersedia di saling berasa itu dari pihak S itu ya. Gimana? Yang bersangkutan. Masalah gerasa itu termasuk Pak Kasun juga sama Pak RT-nya. Sudah disepakati, Pak Kasun minta 5 rit, Pak Sumantri nawar 3 rit. Lah terus mantunya itu yang jadi tentara itu nambah 1 rit, jadi 4 rit. Sepakat di sana keluarganya 4 rit. Iya sepakat semua. Setahu jenengan Pak. Iya setahu saya. Setahu jenengan waktu penggerbekan itu siapa pertama kali yang menemukan? Gimana? Waktu penggerbekan itu siapa pertama kali yang menemukan? Saya nggak tahu itu. Tahunya sudah banyak warga di sana ya. Lalu tanggapan dari warga sendiri waktu itu bagaimana? Ya warganya minta dikelir, minta dibawa ke adik, ya mau dilepas sarungnya. Sama saya nggak boleh, jangan. Itu ada saya. Terus betul ya berarti Pak Kasun waktu itu juga datang. Ada Bapak? Ada. Oke. Jadi waktu itu Pak Sumantri ini membantah nggak ke Pak Kapung? Ya enggak membantah, enggak. Ya cuma menyampaikan seperti itu. Iya, Benar memang di situ. Belum sempat gini. Iya. Tapi dari Pak Sumantri yang bilang gitu. Tapi waktu diberi denda memang tidak hanya menawar saja ya, tidak menolak. Apanya? Waktu diberi denda suruh gerasa 4 rit itu. Ya nawar. 5 rit awalnya. Iya. Tapi tidak menolak. Ya menolak, ya kalau menolak total enggak, cuma menolak Pak Kampung nawarkan kan 5 rit. Pak Sumantri minta 3 rit. Terus mantunya yang jadi tentara itu yang nambah 1 rit, jadi 4 rit itu. Jadi keluarganya sudah sepakat semua waktu itu. Ya. Sudah direalisasi juga ya. Maksudnya sudah ditabur juga berarti artinya. Iya sudah sekarang. Oke, terima kasih. Ya. Siapa lagi? Apa? Meja itu, Pak. Boh, mau ikat tengah kiri. Ada yang di TKP nggak? Ada yang di TKP nggak? Yang waktu penggerbekan Mas, sampai ikut penggerbekan ya?
Oh iya. Saya nanya cuma anu Mas, apa? Oke, siap. Siapa saja yang anu Mas? Sini Mas. Sini Mas. Sini Mas. Sini Mas. Dipegang aja nggak apa-apa Mas. Oh, gini ya, gini Mas. Ya. Oke, gini ya. Ini toilet. Dian. Dian. Namanya siapa Mas? Namanya? Muhammad Hori, Pak. Oke, ada di TKP waktu penggerebekan. Ada, Pak. Oke. Waktu itu Ya. siapa saja yang melakukan perekaman video Mas? Setahu sampai. Kalau saya perekaman itu tidak tahu, Pak. Saya cuma lihat ada di sosial media itu, oh kalau ada yang nganu video itu, Pak. Kalau yang video itu saya tidak tahu. Tapi ada beberapa orang yang melakukan perekaman memang biasa. Iya, ya. Jadi ya apa yang melakukan perekaman itu bukan hanya yang sekarang apa membuat pernyataan itu berarti. Iya, ya. Ada banyak. Nah, ada banyak. Kalau sempat kenal nggak Mas? Karena di yang ngejar itu kan ada suaranya. Iya. Saya betul melaju, yang gitu. Kenal nggak itu suaranya siapa kira-kira Mas? Ya kurang paham ya, Pak. Kan banyak ya, Pak. Iya, Pak, banyak orang itu, Pak. Ya. Mas sempat ngelihat sendiri nggak di situ ada celana dalam, ada. Ya, kalau celana dalam itu ada, Pak. Saya lihat, Pak. Lihat sendiri. Iya, lihat. Banyak yang lihat berarti. Banyak yang lihat. Celana dalam itu cuma celana dalam cowok apa celana dalam cewek juga? Kalau itu celana dalamnya dua itu nggak Yang tahu. kita lihat. Iya, ya cuma itu dua ada celana dalam Ada celana dalam dua. dua. Sama itu sama pil-pil itu, Pak. Obat itu, obat apa? Ada obat-obat juga. Ada buaya jantan itu, Pak. Oh ya, ngelihat sama. Iya, ngelihat. Yang gerbek di situ tuh juga banyak yang ikut lihat. Ya, banyak, Pak. Oh, iya. Apa benar waktu penggerebekan itu ada menantunya juga, menantu dari si perempuan ini? Itu ada menantunya, Pak. Iya, itu ada menantunya. Lah Yang di balai desa. iya, yang itu kan yang nemuin pertama, Pak. Lah habis itu ada anak lagi, Berarti yang menemukan pertama itu menantunya itu. menantunya yang nemuin itu. Menantunya si perempuan. Si perempuan itu. Yang gerbek itu ya. Iya, habis itu kan ada anak lagi satu yang tahu, ya. Kan dipanggil, Pak. Ini lah di situ di waktu kejadian itu. Lah sama anak itu kan dipegangin sentolop. Lah di sentolop itu disentolopin ini, Pak. Lah di situ ada Pak Sumantri lah. Yang perempuan itu ada di bawahnya. Apa itu? Geledekan. Yang perempuan Yang ada. ada di bawahnya geledekan, Pak. Geledekan itu apa? Itu yang buat gerobak. Ngumpet. Iya, di situ waktu jongkok gini, Pak. sambil nangis. Oh, Ya, perempuannya. Iya. Terlihat. Iya. Banyak juga yang. Iya. Oh, kalau nggak salah nggak ngumpet lah. Iya, iya. Oh, Ya. berarti si perempuan itu nggak tiba-tiba lari. Enggak, itu waktu jongkok apa nangis, Pak. Oh, sempat Ya. ngumpet di bawah gerobak apa keranjang, Mas? Gerobak. Gerobak ya, oke. Ngumpet di situ nangis lah. Ya. Nunduk gimana Mas? Nunduk gimana Mas? Nunduk ambil gini, Pak, nangis, Pak. Oh, Nangis. oh gitu ya. Ya. Terus Mas, kira-kira waktu itu ada berapa orang Mas yang melakukan penggerebekan Mas? Ya banyak, Pak. Sama apa? Lek tak ses aku, Pak. Tak ses. Anaknya, Pak. Anaknya barang juga, Pak. Oh, anak-anak itu ya. Justru yang menangkap anak-anak itu sendiri. Iya, di situ, Pak. Oke. Sempat ikut ke balai desa juga hari Kamis. Ya, ikut. Apa saja Mas rencana yang dibahas Mas? Yang di balai desa? Ya itu, Pak. Disuruh bicara kan katanya hoak. Lah di situ kan tahu, Pak. Jadi disuruh tadi saksi membenarkan itu, Pak. Membenarkan video itu yang katanya hoak itu, Pak. Ya udah gitu aja, Pak. Jadi saksinya itu. Iya. Pak Kades ada berarti ya? Nah, Sempat ditanyakan sama Pak Kades berarti ya? iya. Ditanyakan satu-satu ya? Oke. Udah. Ada yang mau diceritakan Mas selain yang ini Mas, yang barusan Mas diceritakan Mas? Udah kan. Pak Kasun memang mengatakan itu berarti? Iya, iya. Mengatakan kalau kejadian itu benar adanya, bukan hoak. Bukan hoak, Pak. Dan waktu itu juga sudah di apa namanya ya?
sudah disuruh bayar itu ya? Iya. Denda ya? Denda. Itu jenengan sendiri juga ada penekanan apa tidak? Tidak, nggak ada. Ya itu aja yang. Ada berapa yang posting video waktu itu yang ditekan? Itu Menghapus. kenapa? Ada berapa? Ini kan yang tadi itu posting ini kan share di WA. Ya, Setelah itu kan ditekan untuk membuat surat pernyataan. Itu ada berapa? nggak tahu ya Selain Pak. yang tadi. Nggak tahu ya Pak. Waktu disuruh membuat pernyataan itu sana ada di sana nggak? Enggak, kerja aja Pak. Oh, tapi ada saksinya ya? Ada. Yang menyaksikan. Iya ada. Gimana? Sampean sama yang membuat pernyataan itu sebagai apa, Mas? Saudara kah, teman kah? Ya Sama yang disuruh buat pernyataan itu sama Oh, iya. ya, sama Mas ini. warga Pak. Keluarga. Warga. Oh, masih keluarga. Oke. Warga. Oke, sampean seperti apa kondisinya Mas setelah disuruh membuat pernyataan itu? Si Masnya itu trauma kah, bagaimana? Yang mana ya? Yang ini ya. Ya aku ya trauma itu. Oh, sempat cerita-cerita enggak? Sempat cerita-cerita enggak? Katanya takut itu. Oh, jadi sempat cerita nggak ke sampean waktu disuruh membaca? Disuruh itu seperti membaca. apa? Iya, ya ceritanya sama anak-anak tuh Pak kumpul itu. Oh, cerita ke sama teman-temannya katanya dia juga. dipaksa itu. Ya takut kan Pak. Ya takut. Ya cerita juga kalau bukan yang nulis. Ya kalau bukan yang nulis. Cuma Kirain baca saja. anak-anak kan ini yang nulis. Itu aslinya yang sana yang nulis. Iya. Iya. Terus apa namanya? Nggak ada apa namanya di situ yang memvideo bukan orangnya sendiri ya? Bukan. Jadi orang yang datang itu. Yang datang itu Yang 4 orang itu yang 4 orang itu yang video Pak. Oh. Yang sini itu yang disuruh nyebar sama dipaksa itu. Terus videonya dikirim. Iya dikirim terus disuruh nyebar itu Pak. Terus disuruh nyebar. Oke. Saya lihat di salah satu fanpage itu ya, di salah satu grup itu ada beberapa akun, ada beberapa akun anonim, akun yang dikunci, Iya. yang juga menyebarkan video itu. Iya. Kira-kira itu siapa Mas? Kurang tahu ini anak-anak ya itu siapa ya kira-kira yang buat akun yang dikunci itu. Tidak ada yang tahu semua Pak. Oh, kalau Mas itu yang membuat pernyataan itu memposting itu dengan akun aslinya ya, akun Facebook aslinya berarti. Aslinya Pak. Ya, kalau yang itu yang dikunci itu nggak tahu itu ya. Oh iya. Ada materainya nggak Mas bukunya ini Mas? Surat pernyataannya itu. Ada materainya nggak? Sempat ngelihat nggak di Enggak. foto-fotonya? Nggak sempat. Nggak ada materai ya? Nggak sempat lihat. Tapi Masnya itu, tapi tanda tangannya itu tanda tangannya Mas yang itu ya? Iya, tanda tangannya Mamu ya. Oh iya. Itu kan disuruh tanda tangan itu kan katanya. Oh iya. Tapi tidak ada materainya ya? Nggak ada. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Baik, begitu pemirsa. Biar melihat ya aja ketua aja. Baik, begitu pemirsa. Jadi sementara seperti ini tayangan live press conference Aliansi Wartawan Selatan Jember terkait dengan dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh oknum guru yang statusnya juga seorang ASN. Tentang seperti apa yang menjadi hasil pemikiran masyarakat dari press conference ini, kita kembalikan kepada masyarakat, dan kalau terkait dengan masalah hukumnya nanti kita kembalikan ke pihak yang berwajib. Begitu, sampai jumpa. Korban ngomong kan?
Korban mau ngomong nggak? Oh, nggak usah. Oh, bukan korban ini. Oh iya. Ini Tersangka. bukan tersangka. Terlapor. Terlapor ya. Terlapor. Gimana, Mas Takril? Tanggapan. Tanggapannya? Tetap lanjut ya. Ya, tanggapan saya ya ini apa ya? Ini bukan bicara soal personal Tahrir, bukan. Ini persoalan Jurnalistik. Ya. jurnalistik ya. Jadi ke depan ini biar ada apa ya hikmahnya, bahwa kalau ini bisa dilaporkan, bisa jadi nanti ke depan semua wartawan ini akan dilaporkan semua. Makanya kita sekarang harus melawan karena ini sebuah apa ya, intimidasi terhadap wartawan. Dikhawatirkan juga terjadi pengkerdilan. Ya, gitu ya. ini termasuk juga pengkerdilan. Nah, ini ke depan ini kalau kita tidak melawan, bisa jadi semua wartawan ini akan dilaporkan. Gitu ya. Iya. Dikit-dikit dilaporkan. Dikit-dikit gitu ya. dilaporkan. Akhirnya apa? Banyak wartawan akan menjadi takut untuk menulis sebuah kebenaran seperti itu. Iya. Nah, ini perjuangan untuk kebenaran ini. Terima kasih. Waktu itu penulisan berita sebenarnya sudah lengkap apa belum sih? Kalau penulisan saya ini sesuai apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang sudah saya catat, dan apa yang sudah saya datangi. Sudah sesuai. Di luar konteks itu tidak ada. Jadi berdasarkan video yang video, beredar, terus kemudian semua pihak yang terkait dengan video sudah itu saya datangi. Saya sudah mencoba untuk menemui pelaku si laki-laki dengan inisial S tersebut di sekolahnya, karena kebetulan dia kan ASN. Mohon izin kepada kepala sekolah, saya tanya, Bu, si S ini ada di sekolah? Oh ada, karena ini jam dinas. Mohon izin untuk ketemu untuk klarifikasi terkait peristiwa kemarin malam seperti itu kan. Oh tidak, saya izinkan karena ini ranah sekolah, itu ranahnya keluarga. Gitu. artinya secara jurnalistik sudah lengkap. Lengkap Andai artinya. kata misalnya pihak yang diberitakan itu merasa keberatan, Keberatan. masih ada hak jawab. Masih ada hak jawab. Dan bersedia ya memberikan Bersedia. hak jawab. Kami memberikan ruang yang sangat luas, kesempatan kepada orang yang merasa dirugikan terhadap tulisan saya untuk melakukan hak jawab sesuai undang-undang jurnalistik yang ada. Gitu. Siap ya? Siap. Dilaporkan ini ke Polres. Siap. Kami melawan. Oh, siap. Melawan. Oke, mungkin ada yang lain mau memberikan tanggapan? Ini wartawan. Pak Humas mana Pak Humas? Jadi kalau mau minum kopi langsung datang aja ke kedai depan. Oke. Promosi. Sekian sudah. Sekian sudah. Nah, sementara seperti itu informasinya. Nanti seperti apa kelanjutan dari perkembangan kasus yang sedang berlangsung ini akan kita beritakan sesuai dengan perkembangan yang ada. Begitu saja, sampai jumpa dan tetap semangat. Kompak, siap bergerak.